Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, yang semua ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini hanyalah Allah yang berikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur, patut lisan kita membasah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir syukur, karena kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan bisa berkumpul di sini belajar bersama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini, untuk bisa jumpa sama antum. Mudah-mudahan ini kebaikan bagi diri saya pribadi dan juga untuk antum semua. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, maka kita pasti akan mendapati namanya lika-liku kehidupan, atau disebut dengan, kita juga biasa kita sebutkan dengan permasalahan atau namanya ujian kehidupan. Terkadang tatkala kita menjalani kehidupan, kita pengennya begini, ternyata faktanya tidak begitu. Ternyata Allah jadikan yang kita inginkan tidak sesuai dengan kita harapkan. Begini, ada orang-orang Arab, mereka sering mengatakan ana urid wa anta turid, Allahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin begini, kau ingin begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka terkadang kita pengen A, tapi yang muncul B. Kita pengen B, ternyata yang muncul C. Inilah namanya lika-liku kehidupan. Tidak semua yang kita ekspektasikan, tidak semua yang kita inginkan akan hadir di hadapan kita. Oleh karenanya, seorang penyair mengatakan, samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniyah. Dia mengatakan bahwasanya ada 8 perkara yang pasti akan dilalui oleh manusia, dan manusia pasti akan mendapati 8 perkara tersebut. Apa itu, kata beliau? Sururun wa husnun, senang, kemudian kesedihan, kemudian istima'un wa furqah, berkumpul, kemudian berpisah, kemudian wa yusrun wa usrun, mudah dan terkadang susah, tsumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit dan sehat. Ini 8 perkara pasti akan dialami oleh seorang manusia. Tidak mungkin dia mau senang terus, tidak mungkin. Kayak kalau orang mengatakan, disebutkan bahwasanya dawamul hal muhal. Seorang berada di satu kondisi terus menerus konsisten, itu tidak mungkin. Maka terkadang kita berkumpul seperti ini, kita akan berpisah. Kita akan senang, kita akan sedih, kita akan sakit, dan juga kita kadang-kadang sehat. Maka saya ingin jelaskan, ikhwani fiddin, inilah kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bahwasanya kita di atas muka bumi ini tempat mendapati permasalahan. Kepada siapa yang dia ingin hidup di atas muka bumi ini dan tidak pengen mendapatkan permasalahan, maka dia sedang mengharapkan suatu kemustahilan. Mengharapkan kemustahilan. Kenapa? Kita hidup ini, kita berpindah dari satu masalah, pindah ke masalah berikutnya. Setiap hari kita ketemu masalah. Tapi
seringnya masalah itu berulang sehingga masalah tersebut kita tidak anggap jadi masalah. Paham? Masalah A. Nanti besok kita ketemu masalah itu. Jadi masalah itu sudah tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Kapan menjadi masalah? Tatkala kita mendapatkan masalah yang lebih besar, masalah baru. Barulah kita anggap ini sebagai masalah. Padahal kehidupan kita, tatkala kita berpindah satu kondisi ke kondisi yang lain, ini juga masalah. Hanya saja kita terbiasa dengan masalah tersebut sehingga kita tidak anggap menjadi masalah. Maka saya ingin jelaskan ikhwan fillah bahwasanya kita hidup di atas muka bumi ini pasti mendapatkan namanya ujian. Oleh karena datang dalam Al-Quran sangat banyak. Allah jelaskan bahwasanya manusia di atas muka bumi ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sungguhnya jiwa pasti akan merasakan namanya kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah mengatakan kami uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan. Itu sebagai fitnah bagi kalian. Sebagian orang dia tidak merasa diuji kalau dia dapatkan kesenangan, kebahagiaan. Kapan dia merasa diuji? Tatkala dia mendapatkan musibah, dapat kesusahan. Padahal dua-duanya ini ujian. Tatkala dia dapat kesenangan, apakah dia bersyukur atau tidak? Dan betapa banyak orang tatkala diberi kebahagiaan, kesenangan dia tidak bersyukur. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diuji dengan musibah, dengan keburukan, dengan takdir yang buruk, barulah manusia itu merasa diuji. Sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa banyak orang-orang yang diuji dengan kesusahan, dia lolos dari ujian tersebut. Akhirnya dia bisa bersabar, akhirnya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang-orang yang diberi uji dengan kesenangan, kebahagiaan, justru banyak dari mereka tidak lolos. Kenapa? Mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya hidup kita ini adalah ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah juga mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zina. Zina itu apa sih? Perhiasan. Makanya manusia itu pengen banget dapat zina, dapat perhiasan. Cinta sama dunia. Nabi mengatakan innad dunya hulwatun khadira. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau sehingga manusia berusaha ngejar dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala ini ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa taala, dari sini kita sadar bahwasanya ujian itu adalah tabiat kehidupan. Mau tidak mau pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, jangan berpikir saya tidak mau diuji, enggak mungkin. Kita di rumah pun kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kondisi kita, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembahasan yang sangat penting untuk kita menghadapi hal yang seperti ini, ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang harus kita paham adalah bagaimana sikap kita tatkala menghadapi ujian tersebut. Karena kita lihat betapa banyak orang tatkala diberikan ujian, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Tadinya mungkin dia berkelimang dengan harta, dengan kenikmatan. Kemudian tatkala Allah uji dia, mungkin uji dengan kesakitan atau uji mungkin dengan hilangnya harta sebagian, akhirnya tidak kuat. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang-orang yang tidak kuat diuji dengan kesenangan. Dulu mungkin dia orangnya biasa-biasa aja, mungkin bahkan dia dekat sama masjid, rajin ngaji, rajin bermuamalah dengan baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu kebaikan kepada dia, Allah kasih rezeki kepada dia sehingga dia memiliki rezeki yang lapang dan mungkin banyak. Ternyata dengan rezeki tersebut tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan harta yang seperti ini adalah istidraj. Tolak ukur seorang memiliki harta yang berkah yaitu tatkala hartanya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini istidraj. Maka kita akan bahas ikhwan fillah bagaimana
sikap kita tatkala kita menghadapi ujian, menghadapi musibah atau menghadapi namanya takdir yang buruk. Ikhwan fiddin, jamaah semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah segala hal di atas muka bumi ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang baik, takdir yang buruk semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan uktub, wahai qalam tulis. Kata pena, famada aktub? Apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadir al-khalaiq qabla an yukhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Untuk maqadir al-khalaiq ila an taqum as-saah. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis segala hal dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dari sini ikhwan fillah kita paham bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dari awal penciptaan sampai nanti pada hari kiamat sudah tercatat rapi di apa? Di Lauhil Mahfuz. Allah juga mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua hal ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka di antara keyakinan kita dalam kita meyakini rukun iman itu ada namanya iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, tatkala Jibril bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang keimanan, maka Nabi menjawab bahwasanya di antara keimanan yang wajib kita yakini adalah mengimani takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik insya Allah semua bisa paham. Dapat kesenangan dia tahu ini dari Allah, ini dari Allah. Tapi kalau sudah datang takdir buruk, terkadang orang tidak kuat. Dia tidak beriman dengan takdir tersebut. Akhirnya dia tidak terima. Terkadang keluar dari lisan orang mengatakan, ini Allah sepertinya tidak adil. Ini perkataan-perkataan yang mengarah kepada kekufuran. Maka ikhwan fillah yakinlah bahwasanya kita ini harus beriman dengan namanya takdir baik dan takdir buruk. Kita akan bahas takdir buruk itu apa? Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang takdir musibah atau takdir yang buruk, mereka mengatakan bahwasanya takdir buruk itu adalah al-muqaddar. Al-muqaddar itu apa? Yang terjadi. Misalnya seorang dia dapat musibah motornya hilang, atau mungkin dia musibah rumahnya kebakaran, waliyadzubillah, atau yang lainnya, maka yang terjadi, yang namakan takdir buruk itu adalah muqaddarnya, yang terjadi. Adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini baik apa buruk? Ikhwan, baik apa buruk? Baik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu pasti melakukan suatu hal dengan hikmah, dengan ilmunya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan wasyarr laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Jadi tatkala terjadi takdir buruk, memang buruk, tapi ini yang terjadi. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala membuat keburukan tersebut ini buruk atau tidak? Buruk atau tidak? Tidak. Paham tidak sampai sini? Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah terkadang membuat keburukan. Kenapa? Ada hikmah di balik hal tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Kenapa? Karena ulah dari tangan-tangan manusia itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ini terjadi untuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian kalian la'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya analogikan ikhwan fillah, misalnya kita punya anak. Anak kita mungkin nakal. Maka kita tegur. Ternyata dia masih enggak dengar. Akhirnya apa kita? Kita jewer mungkin. Kita jewer ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Di mata kita mungkin buruk. Tapi kan tujuan kita benar. Supaya dia tahu bahwasanya dia sedang melakukan namanya kesalahan. Walillahil matsalul a'la, dan Allah permisalannya lebih tinggi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kenapa? Karena ada hikmah di sana. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia itu untuk berdosa. Allah menakdirkan manusia untuk
berdosa. Karena bisa saja Allah tidak membuat manusia itu berdosa, tapi Allah kehendaki manusia untuk berdosa. Untuk apa? Di antaranya agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah agar nampak sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafir Al-Ghafur. Kalau tidak ada orang berdosa, Allah tidak bisa mengampuni. Maka tidak tampak namanya sifat Al-Ghafur. Tidak ada namanya sifat nampak At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Tidak ada nampak sifat namanya Ar-Rahim. Allah Maha penyayang. Maka di antara hikmah ada orang-orang mereka berdosa, kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan timbul sifat-sifat maha indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi mengatakan laulam tuznibun la dhahaballahu bikum thumma la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirallahu lahum. Kata Nabi SAW, kalau kalian semua tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kalian semua. Kemudian Allah akan datangkan sebuah kaum. Yang kaum ini mereka berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah terima tobat mereka. Berarti ada hikmah di balik perbuatan yang di mata kita ini buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kebaikan. Karena ikhwan fillah, ujian itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang kita dapati takdir buruk, itu semua kita harus yakini bahwasanya itu Allah yang menghendaki. Ada sebagian orang mengatakan enggak mungkin Allah berbuat kebaikan, berbuat keburukan. Keburukan ini semua disandarkan kepada manusia. Allah tidak berbuat keburukan. Ini benar tidak? Salah. Semua hal yang di atas muka bumi ini yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Tatkala terjadi kerusakan, ada setan, ada jin, ada iblis, ini kan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mereka tidak menerima hal tersebut, tidak masuk ke otak mereka. Mereka mengatakan akhirnya, manusia melakukan ini semua karena manusia sendiri, bukan karena kehendak Allah. Kita katakan iya, manusia yang berbuat, tapi perbuatan manusia itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah taala, bagaimana agar kita bisa ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kita ini banyak dapat musibah, banyak masalah. Bagaimana cara agar kita bisa ridha dengan ujian tersebut? Secara umum, manusia kalau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, maka ada beberapa kondisi yang mereka lakukan. Yang pertama, yaitu manusia itu akan melakukan al-jaza, namanya sifat al-jaza. Al-jaza itu marah-marah, tidak terima dengan musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia mulutnya akhirnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang enggak benar. Dia tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kadang dia teriak. Maka hal yang seperti ini dalam para ulama menjelaskan hukumnya adalah haram. Tidak boleh seorang ketika dia mendapatkan ujian akhirnya dia marah-marah, dia luapkan amarahnya, ini tidak boleh. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Nabi SAW, bukanlah dari golongan kami seorang yang suka mukul-mukul pipinya. Kan ada orang-orang yang dia dapat musibah, kemudian dia pukul-pukul pipinya, kadang dia pukul-pukul dirinya. Ini bukan bagian dari Islam. Kemudian syaqqal juyub, dia tarik sakunya, akhirnya dia robek-robek bajunya. Ada tidak orang seperti itu? Ada. Wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia teriak-teriak seperti orang jahiliyah. Maka ini sikap pertama yang biasa mungkin dilakukan oleh sebagian orang, yaitu ketika dia dapat musibah, dia melakukan sifat al-jaza, yaitu sifat marah. Ini hukumnya haram. Tidak boleh kaum muslimin melakukan hal tersebut. Ada sikap kedua yang namanya adalah as-sabar, yaitu sabar menghadapi ujian tersebut. Apa itu sabar? Sabar maksudnya di sini adalah dia tahu ini musibah, kemudian dia masih susah untuk menerima musibah tersebut, tapi dia berusaha untuk tahan dirinya. Padahal hatinya masih tidak terima, masih gerutu, tapi dia berusaha menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang konyol. Dia tidak melakukan dia marah-marah, ungkapkan dengan marahnya atau dengan tangannya, tidak. Tapi dia berusaha diam, menahan dirinya. Inilah namanya sabar, meskipun mungkin hatinya belum terima. Bagaimana hukum seperti ini? Kata para ulama, inilah hukum wajib bagi seorang muslim. Ketika dia mendapatkan musibah, belum tentu dia bisa terima. Mungkin hatinya masih tidak terima, ini sulit untuk terima, tapi kewajiban dia adalah untuk tahan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang konyol.
tidak pukul-pukul pipinya, tidak pukul tarik-tarik bajunya, atau mungkin yang lainnya. Tidak boleh manusia, seorang muslim seperti itu. Allah mengatakan wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala beri kabarlah kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang tatkala mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seorang muslim harusnya minimal dia berada dalam sifat seperti ini. Dia dapat musibah, akhirnya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sikap ketiga, yaitu ridha dengan musibah tersebut, atau ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bedanya sabar dengan ridha apa? Kalau sabar tadi hatinya masih apa? Menolak, tidak terima, tapi dia tahan dirinya. Kalau ridha, dia yakin inilah, dia terima bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terbaik buat dia. Ini level lebih tinggi dikit. Gak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu seperti ini, dapat ujian langsung dia husnudzon, oh inilah yang terbaik buat saya. Bagaimana hukum seperti ini? Hukum kondisi seperti ini tidak wajib, hanya dianjurkan. Karena sekali lagi tidak semua orang bisa mencapai level ini. Tatkala dapat musibah langsung dia mengatakan, oh ini yang terbaik, sulit. Kecuali orang-orang yang imannya tinggi. Ada level berikutnya, dan ini level paling tinggi, levelnya para wali. Di sini ada wali tidak? Yaitu dapat musibah dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan wali. Dapat musibah malah bersyukur. Kenapa? Dia tahu, oh saya dapat musibah ini, dia terima ini yang terbaik, akhirnya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menikmati musibah tersebut. Karena dia tahu ini sebab mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya seperti apa ini? Wajib? Enggak. Tetap dianjurkan. Kalau kita bisa sampai level ini, maka ini yang terbaik. Kita dapat ujian, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kondisi manusia secara umum tatkala mereka mendapatkan ujian. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan beberapa hal, poin-poin yang disebutkan oleh para ulama, agar tatkala kita mendapatkan musibah, minimal kita dalam kondisi yang kedua. Apa itu? Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita di situ aja. Kalau bisa naik ke ridho, alhamdulillah. Apalagi sampai naik kepada level syukur. Di antara hal yang bisa membuat kita sabar tatkala kita mendapatkan ujian, musibah, takdir buruk, kata para ulama, yakinlah bahwasanya kesedihan, kesusahan, keletihan, masalah, ini adalah tabiat seorang manusia di atas muka bumi ini. Antum harus paham ini. Saya ulang, permasalahan itu tabiat kehidupan seorang manusia. Jadi saya sudah sebutkan di awal, barang siapa yang pengen hidup di muka bumi ini, dia tidak pengen dapat musibah, udah dia pindah dunia, cari dunia lain. Jangan tinggal di dunia. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan kabad. Kabad itu apa? Kepayahan, kesusahan, keletihan. Kita lihat manusia ini sejak lahir sampai dia wafat susah. Bahkan sebelum dia lahir pun dia bikin orang susah. Sebelum lahir dia di mana? Di rahim ibunya. Ibunya susah, berat ngangkat-ngangkat dia tiap hari. Habis itu lahir nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, masih dikasih makan, disusui dan seterusnya. Habis itu nanti dia besar dikit belajar jalan nggak bisa langsung bisa lari, jatuh dulu, luka-luka dulu. Habis itu udah besar, nakal bikin seorang tua. Habis itu sampai besar, dia cari kerja dan seterusnya, akan susah kehidupan manusia. Kalau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka ini poin hal yang pertama yang harus kita paham, bahwasanya ujian kehidupan ini adalah suatu tabiat manusia. Oleh karena sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kita lihat tahu seorang ulama. Beliau pernah mengungkapkan seperti ini, mihanuz zaman katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yad. Kata beliau, ujian-ujian kehidupan ini datang silih berganti, tidak berhenti-henti, kata beliau. Adapun kesenangan, kata beliau, ini datang seperti hari raya. Hari raya itu apa? Hari Id, cuma setahun 2 kali. Ini seorang
ulama yang kita tahu beliau pasti sabar, beliau pasti ridho dengan ujian. Tapi beliau merasakan bahwasanya beliau mengatakan ujian itu datang silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Tapi kalau namanya kesenangan itu seperti ayat, hanya seperti hari raya. Ya wajar ke beliau orang soleh. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang sesuai dengan agamanya. Mungkin kita senang-senang terus karena keimanan kita kurang. Jadi jarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita paham. Poin pertama, bahwasanya musibah, ujian, kesusahan ini tabiat seorang manusia. Poin berikutnya yang harus kita pahami, ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapat ujian, musibah, takdir buruk, yakinlah bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahwasanya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya kalau kita dapat musibah, kita dianjurkan untuk mengatakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki apa yang Dia lakukan. Tatkala kita paham ini Allah yang buat dan kita tahu Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui segala ilmunya, dan Allah yang menciptakan kita, maka penciptaan Allah itu pasti ada kebaikan di baliknya. Paham sampai sini? Kita dapat musibah, berarti kita harus yakin ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di atas muka bumi ini dan juga pada diri kalian, ini semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah juga mengatakan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Dan tidaklah terjadi sesuatu hal pada diri kalian kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan dia petunjuk. Al-Qamar rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan tatkala seorang mendapatkan musibah, dia harus beriman ini dari Allah, sehingga yahdi qalbah, sehingga Allah akan berikan petunjuk kepada dia sehingga dia bisa sabar, ridha, bahkan mungkin bisa bersyukur dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka tugas kita dapat ujian langsung yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kemanapun, mau geser kiri, mau geser kanan, kalau sudah takdir nggak bisa keluar. Allah mengatakan fata'alam, Nabi mengatakan fata'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset, pasti menimpa engkau. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu hal yang tidak dicatatkan kepada engkau enggak bakal kena sama engkau. Kita mau geser kiri, geser kanan, kalau sudah dicatatkan Lauhil Mahfuz kita pasti kena. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan musibah kepada hamba-hambanya, Allah pasti tidak akan melebihkan kapasitas hambanya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita, yakinlah berarti kita mampu melampaui ujian tersebut. Kalau kita enggak mampu, kita meninggal. Selama kita masih bisa hidup, kita bisa menghadapi musibah tersebut, berarti ini kita punya kemampuan. Allah berikan musibah tidak melebihi kapasitas seorang hamba. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya agar kita paham, kita mudah bisa menjalani takdir buruk yang kita hadapi di atas muka bumi ini, bahwasanya musibah itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Musibah apa? Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka Allah akan uji dia. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Maka ikhwan, tatkala antum dapat musibah, kita tadi yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin husnudzon. Mudah-mudahan ini tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita tidak marah-marah, kita justru husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin keimanan seorang besar, maka semakin berat ujiannya. Maka tadi kita katakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan ujian itu silih berganti, kesenangan cuma seperti apa hari raya. Kenapa? Mungkin karena Imam Syafi'i ini keimanan sangat tinggi. Dalam hadis Nabi mengatakan asyaddun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya itu siapa? Para nabi.
Summal amsal fal amsal. Kemudian orang semisal para nabi dan semisalnya. Artinya semakin tinggi seorang yang keimanannya, maka dia akan semakin berat ujiannya. Kata Nabi SAW, yubtalan nas ala qadri dinihim. Manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar apa? Keimanannya. Jadi semakin antum tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Ustaz, kalau gitu saya enggak usah beriman lah, supaya tidak diuji. Enggak. Justru kita diuji itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lihat ikhwan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kalau kita baca buku sirah, kita lihat perjalanan beliau, kayaknya beliau tidak pernah berhenti dengan namanya masalah. Beliau di antara musibah beliau sejak lahir beliau anak yatim. Tidak sampai dewasa tiba-tiba ibunya juga sudah meninggal. Kemudian tinggal sama kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal, tinggal sama pamannya. Setelah itu pamannya temanin dia selama, kemudian pamannya juga meninggal. Dalam satu waktu Amul Husn meninggal pamannya dan juga istrinya. Beliau tidak kehilangan satu anak, lebih dari satu anak, kalau tidak salah 6 anak meninggal. Beliau dakwah diejek-ejek, dikatakan penyihir, dinyatakan dukun. Antum paling dikatakan apa? Wahabi. Nabi SAW dikatakan penyihir, orang gila. Dilempar-lempar dengan orang di pasar, lagi sholat dikasih kotoran di pundaknya. Berat ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau Rasulullah bukan nabi, enggak bakal bisa Rasulullah menghadapi hal tersebut. Karena beliau nabi, makanya beliau mampu menghadapi hal tersebut. Makanya Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah wahai Muhammad kami telah lapangkan dadamu. Artinya apa? Allah membuat hati Nabi SAW itu hatinya lapang, bisa menerima cobaan bertubi-tubi. Dan beliau sifatnya luar biasa pemaaf. Dan sifat maaf beliau luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, maka anaknya datang kepada Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul ini siapa? Gembong munafik. Dia ini pernah menuduh Aisyah berzina. Coba antum punya istri, ada orang nuduh istri antum berzina. Kira-kira gimana? Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ayah saya sudah meninggal. Tidak punya kain kafan. Allah hinakan benar-benar. Tolong berikan kain kafan kepada siapa? Ayah saya. Nabi tidak marah-marah, Nabi tidak mengatakan tobat. Itu kualat, enggak. Nabi kasih. Nabi kasih berarti Nabi artinya maafkan. Tidak sampai di situ, anaknya bilang, ya Rasulullah, sholatin ayah saya. Apakah Rasulullah bilang enak aja? Sudah celah-celah istri saya? Enggak. Rasulullah mau sholatin. Rasulullah mau sholatin. Tatkala itu para Umar tatkala menegur Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan, saya lebih milih untuk mensolati orang ini. Ternyata turun ayat menegur Nabi Muhammad SAW. Saya ingin jelaskan di sini bahwasanya Nabi itu mendapatkan musibah yang sangat besar, tapi jiwa beliau, jiwa pemaafnya juga sangat besar dan sabar. Di antara bentuk sikap pemaaf Nabi SAW adalah tatkala Nabi SAW diusir paksa kemana? Ke kota Madinah. Leher beliau diganjar dengan berapa? 100 onta. Berapa tahun kemudian beliau balik dengan membawa 10.000 pasukan. Yang peristiwa tersebut kenal dengan peristiwa apa? Fathu Makkah. Orang-orang Quraisy kali itu mengatakan hadza yaumun malhama. Ini hari kematian kita sudah ini. Muhammad datang bawa pasukan, kita bakal dibantai. Kenapa? Ini masa suasana perang dan sangat mungkin sangat wajar kalau Rasulullah SAW dan kaum muslimin menyerang mereka, membantai mereka, sangat wajar. Tapi lihat dilakukan oleh Nabi. Nabi datang masuk kota Makkah tidak petentang-petenteng, naik kuda kemudian dadanya maju, enggak. Justru Nabi tawadhu. Nabi jalan dalam keadaan bertunduk tatkala masuk ke kota Makkah. Maka Nabi SAW kumpulkan semua orang-orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian kira-kira saya ngapain kalian? Tatkala itu orang-orang Quraisy ketakutan. Orang-orang Quraisy mengatakan, kau ini orang baik, anaknya orang baik, cucunya orang baik. Cari hati Nabi SAW. Karena ketakutan. Maka Nabi mengatakan, idhabu. Nabi mengatakan, kalian pergi, kalian dibebaskan sekarang. Artinya Nabi SAW memaafkan mereka. Padahal mereka ini yang ganggu-ganggu Nabi.
yang ngajar-ngajar Nabi, yang pengen bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ujiannya sangat berat. Maka kalau kita dapat ujian, ikhwan, ingat Rasul saya ujiannya sangat berat dan beliau mampu, insyaallah kita pun mampu. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membuat hati kita mudah menerima ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, musibah, ujian, takdir buruk yang kita hadapi ini bisa sebagai penggugur dosa. Sebagai penggugur dosa kita. Ikhwan, kita ini banyak dosa. Siapa sini yang mengaku tidak berdosa? Tidak ada. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Allah mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa an aghfiru dzunuba jami'an. Wahai anak Adam, kalian itu melakukan dosa di siang hari dan di malam hari. Pasti melakukan dosa. Maka kita butuh dengan namanya apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ujian atau hikmah ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata hikmahnya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti ujian tersebut adalah tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslim. Tidaklah sesuatu hal musibah menimpa seorang muslim min nasabin, entah keletihan, capek, wala wasab, atau mungkin penyakit, wala hammin, kekhawatiran, wala husnin, kesedihan, wala adan, atau gangguan, wala ghammin, kekhawatiran atau kegelisahan, galau, hatta syauka yushakuha, sampai-sampai duri yang menusuk seseorang, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali semua itu akan menggugurkan dosa orang tersebut. Ikhwan, Nabi mengatakan capek aja itu ada apa? Ada penggugur dosanya. Capek. Antum mungkin habis kerja pulang rumah capek. Ingat itu ada penggugur dosanya. Kemudian tadi Nabi mengatakan wasab, penyakit. Betapa banyak orang tiba-tiba penyakit. Wala hammin, gelisah, kekhawatiran. Ini semua penggugur dosa. Maka tatkala antum mendapatkan musibah, yakin mudah-mudahan husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa. Lihat tadi cuma tertusuk duri aja, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang diuji dengan keluarganya mungkin? Tahu banyak orang sekarang diuji dengan keluarga, antara suami dan istri. Orang diuji dengan ekonominya, berat. Mau hidup jadi susah, besok mau makan apa mungkin susah, sebagian orang seperti itu. Ada orang diuji dengan kesakitannya, enggak tahu besok masih bisa hidup atau tidak. Kalau dia husnudzon, insyaallah dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah hal seperti ini, bahwasanya ujian, musibah ini ada pengampunan dosa. Tapi apakah boleh kita minta musibah? Kalau gitu saya minta musibah aja lah. Saya banyak dosa, biar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dalam hadis Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, dan minta kepada Allah keselamatan. Tapi tatkala Allah berikan kita musibah, maka terima dan husnudzon bahwasanya ini adalah penggugur dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah taala. Selanjutnya poin ke berapa? Selanjutnya lah. Musibah atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ini bisa sebagai sarana untuk mengangkat derajat seorang. Kalau tadi penggugur dosa, maka ini sebagai sebab untuk mengangkat derajat seorang. Dalam hadis Nabi mengatakan, innar rajul la yakunu lahu indallahil manzilah. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan kedudukan kepada dia di surga. Wama yablughuha bi amalin, tapi ternyata amalnya itu enggak ngangkat dia ke derajat itu. Wama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Maka caranya apa? Allah buat dia, berikan dia musibah, berikan dia ujian sehingga ujian tersebut bisa ngangkat dia. Kawan, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah itu sudah netapin, mungkin bisa jadi Allah sudah netapin antum surga yang sangat tinggi. Tapi antum amalannya itu enggak nyampe. Salat cuma salat wajib, enggak salat sunnah. Puasa juga cuma Ramadan, tidak puasa sunnah. Sedekah juga jarang. Maka di antara cara agar Allah bisa mengangkat kita ke atas, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah.
Maka musibah, kembali lagi kita katakan bahwasanya ini apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak musibah. Kalau orang sudah dapat musibah, tadi kita sebutkan bahwasanya dia pasti sabar. Dia pasti tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah-ibadah yang menompleng dia agar dia bisa jadi orang yang mendapatkan surga yang tinggi. Lima dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan musibah kepada kalian dan ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian itu tidak terlalu sedih kalau kalian diberikan musibah. Kenapa? Kita sadar ini sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu, dan juga tidak terlalu senang kalau mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Sungguhnya ada seorang hamba yang sudah dicatatkan manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yablugha bi amalihi. Ternyata orang ini amalannya tidak bisa mengangkat dia untuk ke derajat tersebut. Ibtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah pun uji dia dengan di jasadnya, au fi malihi, atau mungkin di hartanya, au fi waladihi, atau mungkin pada anaknya. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Kemudian musibah-musibah tersebut membuat dia sabar. Akhirnya dia sabar dengan ujian tersebut. Hatta yublighul manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sampai-sampai kesabaran dia tersebut mengangkat dia ke derajat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada dia. Ini dalil kata para ulama bahwasanya sabar ini pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala puasa itu unlimited tanpa hisab. Makanya di antara amalan soleh atau ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya sangat besar itu apa? Puasa. Kenapa? Puasa itu mengumpulkan banyak kesabaran. Antum nahan makan, padahal makan itu boleh. Antum nahan minum, padahal minum itu boleh. Antum nahan perkataan-perkataan maksiat itu padahal bukan boleh, tidak boleh juga. Antum datangi istri antum enggak boleh, padahal boleh. Tapi semua antum melakukan itu dengan penuh kesabaran. Maka puncak kesabaran tatkala seorang dia sedang berpuasa. Maka para ulama mengatakan puasa itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka tatkala antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini. Bahwasanya mudah-mudahan ini sebab antum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang sangat tinggi. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hal yang bisa memudahkan kita agar kita bisa menerima ujian musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu lihat orang yang lebih susah dari kita. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Nanti ada yang mengatakan, Ustaz, saya juga susah. Saya juga dapat musibah banyak. Kita katakan sesusah-susah apapun yang kau terima sekarang, yang kau hadapi sekarang ini, yakinlah ada orang lebih susah daripada kau. Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kau lihat orang-orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ikhwan, saya ingat sekali. Saya itu kalau di kelas sering kita belajar sama Ustaz kita, Ustaz Syafiq hafizahullah taala. Beliau sering ngarahin kita untuk kemana? Pergi ke rumah sakit. Kalian mungkin beliau sering lihat anak-anak tulab-tulab tetel itu sering terlambat sekolah. Mungkin sudah waktu sholat tapi baru datang telat. Di kelas beliau mengatakan, kalian pergi lihat kuburan atau pergi ke rumah sakit. Lihat orang sakit. Mereka itu sholat susah, kehidupannya nggak bisa makan, menderita. Antum dikasih kenikmatan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ikhwan, tatkala kita dapat musibah, yakin di sana ada orang lebih susah daripada kita. Kita ini masih enak, masih bisa makan, masih ikut kajian, nikmat seperti ini. Ini nikmat tidak semua Allah berikan kepada orang. Kita masih bisa berkunjung ke sana ke sini. Kita masih bisa makan enak, makan durian, makan apa lagi? Kepiting. Pekan baru banyak makanan, Masya Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau dapat musibah yang sedikit, yang tipis-tipis,
Yakinlah ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lihat ke atas, tapi lihat ke mana? Ke bawah. Dan ini kaidah kehidupan. Antum kalau lihat ke atas terus, antum tidak bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tadinya mungkin jalan kaki, saya pengen beat lah, berdoa. Minta, dikasih beat. Dikasih beat nanti lihat, ada orang pakai Nmax. Saya pengen itulah. Ngotot lagi, kejar, dapat Nmax. Dapat Nmax, kayaknya pakai mobil enak, hujan panas. Ngotot lagi, kerja lagi. Udah dapat mobil, kayaknya Pajero bagus nih, kejar. Pajero begitu terus nggak selesai. Maka Nabi mengatakan kalau ada orang punya emas 2 lembah, dia kan pasti cari yang ketiga. Emas antam 1 gram sekarang berapa? 2 juta. 1 lembah itu kira-kira berapa gram, berapa kilo? Ternyata dia masih pengen kedua dan pengen ketiga. Kapan selesai? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai dia ziarahi kubur baru dia berhenti. Maka ini kaidah kehidupan. Kalau kita pengen hidup tenang, hidup selamat, lihat terus ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita akan qanaah. Dan kalau orang sudah qanaah, hidupnya bahagia. Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang itu yang dia diberikan hidayah Islam, wa ruziqa kafafan. Jadi diberikan rezeki yang cukup. Kafaf itu tidak lebih dan tidak kurang. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia qanaat, nerimo, bahasa Pekanbaru apa nerimo? Nerima. Apa? Menerima. Dia nerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini orang seperti ini hidupnya nyaman. Hidupnya tenang. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kau dengan raja itu sama. Apa yang diinginkan raja, ikhwan? Kepuasan. Dia pengen ini, pengen itu, pengen. Dia punya harta banyak, dia pengen memuaskan dirinya. Tatkala kita enggak punya harta mungkin pas-pasan, tapi kita puas duluan, bisa jadi kita lebih cepat bahagia duluan daripada sang raja. Kenapa? Udah makan malam, tenang, tinggal tidur. Kalau raja kan masih ngurus ini, dia butuh kepuasan yang sangat banyak. Dan tatkala seorang menerima, maka hidupnya lebih bahagia mungkin daripada sang raja. Betapa sering kita lihat orang-orang kaya, kalau kita ketemu, Pak, yang diceritain bisnisnya terus. Aduh Ustaz, mau urus ini, banyak urusan. Tapi kalau kita ketemu orang yang biasa-biasa saja, salaman, alhamdulillah, enak, ringan hidupnya. Jadi antum jangan pengen jadi orang kaya. Boleh tidak jadi orang kaya? Boleh. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah jamaah subhanahu wa taala, lihat ke atas, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, apapun itu. Tapi dalam permasalahan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatnya ke mana? Ke atas. Tidak ada itsar dalam permasalahan peribadatan. Itsar itu apa? Mendahulukan orang. Contoh misalnya kita lagi di saf pertama. Kita udah duduk nih. Tiba-tiba ada orang datang, dia pengen duduk di saf kita, salat di saf kita. Maka, ayo Pak, Bapak duluan aja, enggak apa-apa, saya di belakang. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Dalam permasalahan peribadatan kita berlomba-lomba. Tapi kalau masalah di dunia ya sudah, kita ambil aja duluan, kita tidak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam atau yang selanjutnya, musibah dapat menangkal penyakit hati. Musibah dapat penyakit hati. Artinya seperti apa, ikhwan? Seorang kalau dia tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa daratan. Dia akan lupa sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ini seorang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kalian itu fakir, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu al-ghani. Allah itu Maha Kaya dan Allah tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati orang-orang yang sudah mendapati kelapangan harta, mendapati kesenangan, lupa darat. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha. Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat.
Manusia itu akan melakukan tughyan. Tughyan itu melampaui batas. Kapan? Tatkala melihat dia merasa bahwasanya dirinya mampu. Dia pengen ini bisa, pengen itu bisa, pengen ke sana bisa, pengen ke sini bisa. Akhirnya dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah begini, dia lupa sama namanya kematian. Dan kalau orang sudah lupa dengan kematian, ini penyakit yang sangat parah. Kalau orang sudah lupa mati, ikhwan, dia malas beramal. Kemudian dia akan nunda-nunda taubat. Dia akan nunda-nunda taubat. Kemudian dia panjang angan-angan. Kenapa? Pengen ini, pengen ini, pengen ini terus. Dia lupa bahwasanya dia bakal meninggal. Kita umur tidak panjang. 60 tahun kita meninggal. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Apa namanya? Uban itu peringatan. Yang sudah punya uban itu berarti sudah datang peringatan bahwasanya ajal bentar lagi nyampe. Ajal bentar lagi nyampe. Fudul mengatakan tatkala Fudul pernah ketemu sama orang, kemudian orang itu mengatakan, saya umurnya sudah 60. Kata Fudul, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Berarti selama ini kau sudah jalan menuju Allah selama 60 tahun, dikit lagi kau nyampe nih. Dikit lagi kau bakal nyampe. Hidup enggak lama. Sedangkan kalau kita bandingkan umur kita dengan akhir jauh. Kita di alam kubur berapa tahun, Pak? Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Kita lihat Nabi Adam sampai sekarang belum terjadi namanya yaumul hisab. Kita akan lama di alam kubur. Kemudian nanti setelah itu kita masuk fase berikutnya di mana? Alam padang mahsyar. Yang Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Yang satu hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Setelah itu kita masuk lagi dalam fase berikutnya. Fase penghujung antara surga atau neraka. Berapa lama? Abadi. Makanya pada hari kiamat kematian nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dalam bentuk domba. Kematian bisa dilihat tidak? Tidak, abstrak. Tapi kematian itu akan dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang konkret, itu domba. Kemudian Allah sembelih domba tersebut sehingga kematian mati. Jadi tidak ada lagi namanya kematian. Orang hidup terus. Ini kehidupan kita di akhirat. Adapun kehidupan kita cuma sebentar. Maka yang sebentar ini jangan sampai kita berbangga, sombong dengan apa yang kita dapatkan di kehidupan dunia. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya tidak sombong, maka Allah berikanmu musibah. Kalau orang kena musibah kan biasanya sadar biasanya. Tapi ada orang juga yang dikasih musibah tidak sadar-sadar. Makanya ikhwan fillah, di antara nama Allah itu Al-Latif. Apa? Al-Latif. Al-Latif itu maha lembut. Apa maknanya dijelaskan oleh para ulama? Allah itu akan menggiring seorang sesuai dengan perbuatannya secara lembut. Contoh misalnya ada orang dia berbuat kebaikan sekecil, perbuatan yang mungkin kecil. Dengan perbuatan kecil itu Allah akan menggiring dia terus kepada kebaikan terus menerus sampai akhirnya dia husnul khotimah. Ini latif. Jadi Allah menggiring dengan orang ini enggak kerasa. Akhirnya dia digiring terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Sebaliknya, ada orang-orang yang melakukan keburukan kecil mungkin, tapi dia terbiasa. Maka Allah secara lembut akan menggiring dia terus sampai di akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Makanya yang mengerikan ada orang-orang yang dia mungkin zalim dulu sama orang. Akhirnya Allah bikin dia musibah dikit sedikit dia tidak rasa. Dia tidak rasa ternyata musibah ini datang gara-gara dia pernah zalim sama orang. Dia kira musibah yang diterima ini ya normal-normal saja. Ya biasalah musibah-musibah. Ternyata musibah itu gara-gara dia pernah zalim sama orang. Allah buat lembut secara halus sehingga dia tidak sadar. Dan ini yang sangat bahaya. Terkadang kalau kita kena musibah kan kita bisa sadar, oh ini mungkin gara-gara saya melakukan ini. Jadi saya sadar. Saya pernah melakukan ini, kita bertobat. Ini dibuat tidak sadar sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara namanya Allah punya nama apa? Al-Latif. Allah itu maha lembut. Maka mudah-mudahan tatkala kita dapat musibah, ini guglahan Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita agar hati kita lembut. Tatkala kita bersabar, akhirnya Allah pun menggiring kita dalam kebaikan sehingga tercapailah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Selanjutnya di antara hal yang bisa memudahkan seseorang untuk bisa sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musibah itu pasti akan membuahkan kebahagiaan. Ujungnya pasti apa? Indah. Dengan catatan kalau kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal milih. Kita dapat ujian. Kalau kita tidak sabar, kita akan bakal menderita di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya kalau kita sabar, kita akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Makanya Syekh Sa'di tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka kalian akan dapatkan hasilnya. Syekh Sa'di tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang tidak meyakini ada kebaikan yang dia dapatkan di dunia tatkala setelah dia beramal saleh, maka dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Artinya saya ingin menjelaskan bahwasanya kalau kita beramal, yakinlah pasti ada kebaikan yang kita dapati di dunia sebelum di akhirat. Dan betapa banyak amalan-amalan soleh dalam syariat kita yang mendatangkan perkara dunia. Banyak tidak? Banyak. Jadi boleh tidak kita beramal untuk cari dunia? Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyatir rahimah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, kemudian umurnya ditambah, maka sambunglah silaturahmi. Boleh tidak saya bersilaturahmi agar umur saya ditambah dan rezeki saya ditambah? Boleh tidak? Boleh. Karena memang benar-benar dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu ditafsir, perlu dirinci. Maksudnya apa? Keinginan dunia tersebut jangan sampai lebih tinggi mendompleng dari keinginan kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal saleh sekaligus kita ingin berharap ganjaran di dunia. Di antara juga dalil menyebutkan kalau seorang bisa mendapatkan ganjaran dunia yaitu pergi umroh. Pergi umroh ngeluarin duit tidak? Keluarin duit. 25 juta, 30 juta, 35 juta. Di mata kita ngeluarin duit. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yunfil faqr. Umroh itu menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Masuk logika? Enggak masuk kita mungkin. Coba sebagian orang masuk. Buktinya ada orang pergi umroh enggak miskin-miskin, kaya terus. Di antara menambah rezeki kata Nabi SAW, memberi infak kepada para penuntut ilmu. Dan terbukti kita lihat betapa banyak donatur infak terus ke pesantren, ke pondok, nggak miskin-miskin, tambah kaya malah. Cuma di sini masalah keyakinan. Kita yakin ataukah tidak? Maka ikhwan fillah jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada apa? Ada hikmahnya, ada membuahkan hasil di dunia ataupun di akhirat. Kalau tidak di dunia, kita akan dapat di akhirat. Dan ini yang lebih kita tunggu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat itu nanti tidak lagi bermanfaat anak-anak dan juga harta. Kita butuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala nanti antum habis dari kajian ini, kemudian antum dapat musibah. Antum tunggu kebaikan-kebaikan ini kok enggak dapat ya? Mana ini kebaikan? Mana kebaikan? Kok enggak datang? Katanya ada kebaikan di dunia. Maka yakinlah Allah simpankan kebaikan itu di mana? Di akhirat. Lihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair ini dulu seorang yang kalau bahasa kita sekarang culture lah. Genzi bilang orang yang keren. Kenapa? Gayanya necis, pakaiannya impor, parfumnya impor. Makanya kalau dia datang dari jauh, kata para sahabat, sudah tercium baunya Mus'ab bin Umair. Ibunya sangat sayang kepada dia. Tatkala dia hijrah, masuk Islam, fasilitas putus. Nggak dapat baju keren-keren lagi, parfum keren hilang semua. Makanya Nabi SAW kalau tatkala melihat Mus'ab bin Umair, Nabi nangis. Kenapa? Ini Mus'ab dulu orang yang sangat keren, kulitnya halus. Sekarang kulitnya bersisik jadi kulit seperti kulit ular. Bahkan tatkala Mus'ab bin Umair wafat, beliau tidak punya kain kafan. Ada kain kafannya tapi tidak cukup. Tatkala ditarik ke atas, tarik kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya ke
kelihatan. Maka mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini Mus'ab bin Umair? Kata Nabi, tarik kainnya kepalanya, kemudian tutup kakinya dengan apa? Idkhir. Dedautan apa? Tumbuhan-tumbuhan yang ada di kota Mekah. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya tidak selamanya kita hijrah. Betapa banyak orang mengatakan gini kan, pertanyaan, Ustaz, saya sudah hijrah dari perkara yang haram. Tapi kok saya tambah parah kondisi saya. Tidak dapat harta, tidak ada kebaikan. Padahal kan Allah menjanjikan kalau seorang meninggalkan keburukan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kok saya tidak dapat? Banyak tidak pertanyaan seperti ini? Jangan-jangan antum juga merasakan. Maka jawabannya, lihatlah Mus'ab bin Umair. Harusnya kalau kita ikut kaidah itu, harusnya Mus'ab lebih kaya lagi harusnya kan? Ternyata tidak. Justru beliau wafat dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Tadi kain kafan aja nggak punya. Kata para ulama apa? Allah simpan balasannya di mana? Di akhirat. Maka tatkala antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, diberikan cobaan, yakinlah ada buahnya nanti. Ada hasilnya, entah di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, poin agar kita bisa sabar menghadapi ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maksudnya sadarlah bahwa kita ini sebagai manusia, kita ini orang yang lemah. Kita ini apa? Orang yang sangat lemah. Ikhwan, manusia itu sangat lemah. Lemah sekali. Antum tidak percaya? Antum pergi ke rumah sakit, tadi saya bilang. Lihat orang, ada yang cuci darah, ada yang tusuk ininya, tusuk itunya, lemah, gak bisa apa-apa. Yang tadinya mungkin kuat, tiba-tiba lemah. Ada orang-orang yang mungkin diberikan kekayaan, tiba-tiba Allah cuman mungkin bikin rumahnya kebakaran, akhirnya gak punya apa-apa, lemah. Kalau kita sadar dengan hal ini, kita sebagai manusia kita lemah, nanti kita akan lebih mudah untuk menerima cobaan. Kita sadar bahwasanya kita ini seorang yang lemah. Ini akan mempermudah kita untuk menerima cobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi hilang rasa sombong dalam diri kita. Apa itu sombong? Ghamtun nas batarul haq. Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dikasih tahu ini lo nggak boleh. Enggak kok. Biasanya orang-orang sombong seperti itu, tidak menerima namanya nasihat. Maka jangan sampai, agar Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kalian sebagai orang yang sombong, antum jadi sebagai orang sombong yang angku, maka Allah kasih ujian. Jangan sampai kalian seperti Firaun, Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tatkala dia dapat kebahagiaan, kesenangan, dia mengatakan ini semua dari hasilku. Saya sering ulang-ulang ini. Banyak orang tatkala dia sukses, kemudian dia diwawancara, mungkin di podcast atau yang lainnya, ditanya, Pak, kok bisa seperti ini? Dia katakan, ya karena saya begini, saya kerjakan ini, akhirnya saya dapat ini, gini-gini, saya. Dia lupa ngucapin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia ujub, dia bangga sama dirinya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita ujub-ujub, ini syirik pada diri kita. Jangan sampai kita syirik. Kita harusnya kenikmatan tersebut kita sandarkan kepada Allah, tapi kita sandarkan kepada diri kita. Dan kalau kita sudah ujub, tatkala kita dapatkan musibah, selesai kita. Kita tidak seakan-akan sulit untuk menerima ujian tersebut. Maka sadar diri dari sekarang, bahwasanya kita ini lemah, kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali hamba-hamba yang aku berikan makanan kepada dia. Fastat'imuni ut'imkum, maka minta makanlah kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali hamba-hamba yang aku berikan pakaian kepada dia. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kita ini lemah, enggak punya apa-apa. Nanti kalau kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarun nas kufatan gurlan uratan. Kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pakai alas kaki, telanjang dalam keadaan belum disunat. Kemudian kata Nabi SAW, sebagaimana manusia diciptakan pertama kali, kita akan pergi
Kita akan datang di atas bumi ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, pulang juga dengan tidak punya bawa apa. Harta yang antum punya sekarang yang antum belum pakai, yang simpan di ATM itu bukan harta antum. Nabi mengatakan harta yang kita pakai itu apa? Harta yang kita makan dan harta yang kita pakai, baju yang kita pakai. Tapi harta yang di ATM ini belum tentu bukan punya kita. Bisa jadi yang pertama hilang, yang kedua untuk siapa? Ahli waris. Harta yang buat kita itu yang kita sedekahkan, kita pakai, yang kita pakai makan, kita pakai beli baju, itu harta kita. Kalau harta kita banyak, percuma. Kalau kita tidak diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sadar bahwasanya kita ini butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya ingin sampaikan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibah langsung husnudzon. Bahwasanya ini kebaikan. Ingat tadi poin-poin yang tadi sebelumnya, hadirkan pada diri kita. Kita akan diampuni dosa-dosanya, kita akan diangkat derajatnya. Ini ada kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Ingat semua itu, ingin semua agar kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah mengatakan, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu. Kalau dia prasangka baik, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia bakal dapat keburukan tersebut. Dia dapat musibah, dia mengatakan, aduh, tambah parah kayaknya musibahnya. Dapat nanti musibah terus jadi parah. Tapi kalau dia husnudzon, ini cuma sebentar insyaallah. Allah pasti akan diberikan jalan keluar, sabar. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya dalam kesusahan dan kemudian itu ada kesusahan, ada kemudahan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzon tersebut, prasangka tersebut pasti akan datang kepada dia. Ingat, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, ini terakhir yang keberapa? Terakhir berikutnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah dapat musibah, berdoa dan berdoa. Karena doa ini senjata orang mukmin. Jangan sampai lupa berdoa setiap hari. Terkadang itu kita lupa berdoa sama Allah. Kita merasa kita mampu melakukan ini, melakukan itu, kita lupa minta sama Allah. Padahal tadi saya katakan kita itu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nasihat masuk ke dalam hati saya, bermanfaat pada diri saya pribadi, kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Saya senang antum bisa duduk di sini mendengar saya berbicara. Tentunya ini rasa-rasanya saya belum layak duduk di sini bicara sama antum, tapi mudah-mudahan ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan kepada antum. Kalau ada lebihnya, kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan dan kejahilan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Tidak ada pertanyaan nanti sama ustaz-ustaz di sini. Mereka lebih senior. Saya tutup, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.